Salam sejahtera, saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluaran pasal 7 ayat 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Kita sudah sampai dalam pembacaan firman Tuhan Keluaran pasal 7. Tema kita, Tuhan menyatakan kuasanya melalui tulah. Saudara, dalam Keluaran pasal 7, kita menemukan di sana ada tulah. Tulah yang pertama yang Tuhan berikan kepada Mesir, yakni air menjadi darah. Air sungai Nil yang berubah menjadi darah. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25. Saudara, bahwa peristiwa ini, tanda ini memiliki makna yang dalam, baik secara teologis maupun secara historis. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa Tuhan memilih tulah ini sebagai yang pertama dan apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui peristiwa ini. Pertama, Tuhan sedang menunjukkan kuasanya atas alam. Tuhan menguasai seluruh alam ciptaannya. Sungai Nil adalah sumber kehidupan utama bagi orang Mesir pada masa itu. Airnya digunakan untuk berbagai kebutuhan, irigasi, untuk minum, mencuci, bahkan untuk kehidupan sehari-hari. Dengan mengubah air sungai Nil menjadi darah, Tuhan menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas elemen-elemen dasar yang dianggap oleh bangsa Mesir sebagai pemberi kehidupan. Tuhan menantang keyakinan dan penyembahan bangsa Mesir. Bangsa Mesir sangat bergantung pada sungai Nil dan menganggapnya sebagai sumber kehidupan yang sangat penting. Dalam kepercayaan mereka, sungai ini adalah pemberian dewa-dewa mereka. Dengan mengubahnya menjadi darah, Tuhan menantang klaim dewa-dewa Mesir tersebut, menunjukkan bahwa Dia, Tuhan, bukan dewa-dewa Mesir yang berkuasa atas kehidupan dan atas alam semesta. Ini hal yang pertama. Kedua, mendeklarasikan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Darah sebagai simbol kehidupan, tetapi juga kematian. Dalam Alkitab, darah seringkali menjadi simbol kehidupan, misalnya dalam korban persembahan, tapi juga kematian sebagai akibat dari dosa. Dengan mengubah air menjadi darah, Tuhan mungkin sedang mengingatkan Mesir bahwa hanya Dia yang memegang kendali atas kehidupan dan kematian. Di satu sisi, darah adalah sumber kehidupan, tetapi ketika darah menggantikan air, hal itu membawa kematian, bukan kehidupan. Peringatan terhadap Mesir yang keras hati. Tuhan memberi Mesir kesempatan untuk bertobat dan mengakui Dia sebagai Tuhan yang sejati. Namun ketika mereka menolak dan menantang Tuhan, akibatnya adalah penghukuman yang mengerikan. Ini adalah pesan serius bagi bangsa Mesir. Jika mereka terus menantang Tuhan, mereka akan menuai konsekuensinya. Yang ketiga, menunjukkan kedaulatan Tuhan dalam menghukum kejahatan. Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan menunjukkan kedaulatannya dalam menegakkan keadilan. Tulah ini juga merupakan bagian dari hukuman Tuhan terhadap Mesir yang telah menindas umat Israel selama berabad-abad. Mesir telah memperbudak umat Israel tanpa belas kasihan. Dan sekarang Tuhan menuntut keadilan, mengubah air menjadi darah adalah cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang adil dan berkuasa atas segala sesuatu, termasuk kehidupan bangsa Mesir. Dan yang keempat, menyatakan kekuatan Tuhan untuk membebaskan Israel. Awal dari rangkaian tulah yang bertujuan untuk membebaskan Israel. Itulah yang kita lihat dari pasal 7 dan nanti kita baca pasal 8 dan seterusnya. Tulah pertama ini menandai dimulainya proses pembebasan umat Israel dari perbudakan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kuasanya lebih besar dari segala hal yang Mesir andalkan, termasuk Firaun. Tuhan membuktikan bahwa hanya dengan kuasanya umat Israel dapat dibebaskan dari penindasan. Setiap tulah yang diberikan kepada Mesir adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari perbudakan dan menggenapi janjinya.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melalui bagian ini, mari kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan bahwa Dia punya kuasa atas segala sesuatu, sebab Dia adalah pencipta. Dia berkuasa atas alam semesta, Dia berkuasa atas seluruh manusia, termasuk raja-raja yang ada di dalamnya. Yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan adalah pertobatan setiap orang berdosa, supaya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami senantiasa merendahkan hati di hadapan Tuhan dan melembutkan hati sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyembah kepada Tuhan dan mau taat melakukan kehendak Tuhan. Pimpin sertai kami menjalani hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.